Halo semuanya, kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Ahmad Andika Arwan Nurahid, biasa dipanggil Dika, absen 1. Di sebelah Saya Gusti Magung Yuswara, bisa dipanggil Raja, absen 12. Dan saya Gede Respati Kanda, bisa dipanggil Dede, dan nomor absen saya adalah 4. Nah, berdirinya kami di sini akan memaparkan tentang materi sejarah, yaitu Kerajaan Medang Kemulan. Nah, bagaimana sih Kerajaan Medang Kemulan itu? Mari kita masuk ke materinya. Oke. Yang pertama ada latar belakang berdirinya Kerajaan Medang Kamulan. Pada awal abad ke-10, Empu Sindok, yaitu cucu dari Empu Daksa dan keturunan Sanjaya, memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Setelah itu, kerajaan ini dikenal dengan nama Kerajaan Medang Kamulan. Alasan pemindahan Kerajaan Medang Kamulan ini dikarenakan untuk menghindari serangan dari Kerajaan Sriwijaya dan kemungkinan karena bencana alam letusan Gunung Merapi. Lokasi berdirinya Kerajaan Medang Kamulan berada di Jawa Timur, tepatnya di muara Sungai Brankas. Letak wilayah lokasi Kerajaan Medang Kamulan sebelah barat Nganjuk, sebelah timur Pasuruan, sebelah selatan Malang, dan sebelah utara Surabaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dede. Baiklah, saya akan menjelaskan raja-raja yang telah memimpin yang pernah memimpin Kerajaan Medang Kamulan. Raja pertama dari Kerajaan Medang Kamulan yaitu Empu Sindok. Beliau merupakan raja pertama yang ada di Kerajaan Medang Kamulan. Dan juga beliau memerintah Kerajaan Medang Kamulan pada tahun 929 sampai 949 Masehi. Untuk raja kedua, beliau merupakan sebuah ratu, bukan raja, tetapi sebuah ratu yang bernama Sri Isyana Tunggayuwijaya. Beliau merupakan seorang ratu dari bangsa Isyana dan memerintah Kerajaan Medang Kemulan pada abad ke-10. Lalu untuk raja selanjutnya yaitu Raja Airlangga. Raja Airlangga tersebut merupakan raja dari Kerajaan Medang Kemulan yang memerintah kerajaan tersebut pada abad ke-11 Masehi. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan kehidupan sosial budaya yang ada di Kerajaan Medang Kemulan. Yang pertama, kehidupan sosial di Kerajaan Medang Kemulan. Kerajaan Medang Kemulan memiliki kehidupan sosial yang bisa dikatakan terstruktur dengan sistem kasta Hindunya, seperti Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Untuk kehidupan budaya dari Kerajaan Medang Kemulan itu dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha yang terlihat dari Candi Prambanan dan Borobudur. Bahasa Kawi dan Sanskerta tersebut digunakan dalam sastra dan menjadi tradisi keagamaan yang mencakup percandian raja dan ritual sudanya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang runtuhnya Kerajaan Medang Kemulan. Nah, pada masa Kerajaan Medang Kemulan terjadi peristiwa pralaya atau kehancuran. Nah, pada saat itu Raja Dharmawangsa ingin menikahi putrinya dengan Airlangga. Tetapi pada saat acara tersebut terjadi datang serangan dari Kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan-kerajaan kecil di Jawa di bawah pimpinan Warawuruh. Pada saat kejadian tersebut, Kerajaan Medang Kemulan hancur dan Raja Dharmawangsa gugur di saat tersebut. Tetapi menantunya Airlangga berhasil lolos, dan ketika Airlangga lolos, ia membangun kerajaan baru. Nah, pada tahun 1019 akhirnya Airlangga dinobatkan sebagai raja, dan pada tahun 1041 Airlangga membagi kerajaannya menjadi dua dengan dibantu oleh Empu Barada.
Dibaginya kerajaan tersebut menjadi dua, didasari supaya tidak adanya peperangan saudara pada saat keturunannya nanti. Selanjutnya, peninggalan yang terdapat pada masa kerajaan Medang Kumulan. Yang pertama ada Prasasti Tengaran. Prasasti ini ditemukan di Desa Tengaran, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Prasasti Tengaran berisi tentang Mpu Sindok yang memerintah bersama permaisurinya yang bernama Sri Wardani. Selanjutnya ada Prasasti Bangil. Prasasti ini berisi tentang perintah Mpu Sindok untuk membangun candi sebagai tempat peristirahatan mertuanya yang bernama Rakyan Bawang. Selanjutnya ada Prasasti Kalkuta. Prasasti Kalkuta atau Prasasti Pucangan ditemukan di lereng Gunung Penanggungan, Jawa Timur. Prasasti ini berasal dari tahun 963 Saka atau 1041 Masehi. Prasasti ini berisi tentang peristiwa hancurnya istana milik Dharma Wangsa. Selain itu, prasasti ini juga berisi tentang urutan silsilah raja-raja yang pernah memerintah Medang Kumulan. Selanjutnya, ada Prasasti Lor. Prasasti Lor adalah peninggalan kerajaan Medang Kumulan yang dibuat pada tahun 939 Masehi. Prasasti ini juga dikenal sebagai Prasasti Anjuk Ladang karena ditemukan di reruntuhan Candi Lor, Desa Candirejo, Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Isi dari Prasasti Lor ini yaitu perintah Mpu Sindok untuk membangun Candi Jayam Rata dan Jatam Sambo di desa Anyok Lodang. Selanjutnya ada Prasasti Mpu Sindok. Prasasti ini ditemukan di Mojokerto dan berisi tentang pembelian lahan dengan 3 kati emas. Selain itu, terdapat pula beberapa nama daerah sebagai utusan yang menyaksikan peresmian prasasti tersebut. Nah, itu dia penjelasan tentang materi Ledang Kumulan. Semoga kalian mengerti dan paham. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ya. Dan mohon maaf bila ada kekurangan karena kemampuan kami hanya sampai situ saja. Sekian dari kami. Kami duduk dengan Pramusanti. ya. Om Santi Om. Dadah. Dadah. Tadi kita nggak ada.